Baiklah, kita akan menunggu pematerinya akan masuk di live kita. Mohon bersabar ya teman-teman. Terima kasih yang telah bergabung. Kita lagi nunggu materi ya. Mohon bersabar ya teman-teman. Kita lagi menunggu pematerinya. Mungkin lagi berproses ya untuk bergabung. Oke, baik. Oke, baik. Selamat datang Bang di IG Live Pak Fuad. Oke, terima kasih Kak atas undangannya. Suara saya kedengaran nggak? Alhamdulillah kedengaran. Oke, Baik teman-teman, sebelum kita memulai diskusi kita pada malam hari ini melewati IG Live Tema Fuad, mari kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sarifah Rahma. Saya di sini sebagai moderator untuk kegiatan Kenal Prodi SAA. Kepada pemateri, boleh memperkenalkan. Oke, terima kasih Kak Rahma ya, saya manggilnya Kak Rahma. Dan Dema Fuad khususnya terima kasih atas undangannya. Halo teman-teman semua, saya Taufan, saya mahasiswa dari program studi agama-agama angkatan 2017. Oke, itu aja dulu Kak. Ya, kepada teman-teman terima kasih yang telah bergabung. Mungkin kita langsung saja ke poin-poin yang mungkin akan saya tanyakan di sini. Nah, pertama, secara garis besar, program studi kamu seperti apa? Oke, jadi ini dari pengalaman dan pengetahuan saya, dari apa yang saya baca juga. Jadi program studi agama-agama ini khususnya di Kalimantan Barat itu sejauh ini yang saya ketahui hanya ada satu, yaitu di IAIN Pontianak, khususnya di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nah, pada dasarnya program studi agama-agama ini dia rumput ilmunya lebih tepatnya ke Usuluddin. Nah, maka dia bergabung di Fakultas Fuad. Nah, untuk studi agama-agama sendiri ini biasanya banyak tanya itu, belajar apa aja gitu kan, kok ada agamanya dua gitu. Oke, pada dasarnya namanya juga studi, jadi program ini berbasis ilmiah. Nah, semua studi itu berbasis ilmiah. Nah, salah satunya studi agama.
Nah, secara gambaran sederhananya, studi agama-agama ini dia tidak berfokus pada satu agama aja, walaupun dia di IAIN Pontianak yang mungkin berbasis Islam, namun kajiannya tidak terbatas pada satu agama aja. Nah, dia melihat agama dari segi ilmiah. Mungkin itu dulu. Atau kakak mau nanya lagi? Nggak, belum. Eh, Mungkin gambaran studi agama-agama itu secara sederhana lah bang, menurut abang, kayak biar bisa paham sampai ke audiensnya. Oke. Ya, gini, studi agama-agama ini adalah program studi yang mempelajari ilmu agama secara ilmiah. Nah, apa itu secara ilmiah? Artinya dia mempelajari agama dengan sistematis dan metodologi. Jadi, studi agama-agama ini mempelajari semua agama dan juga dia istilahnya punya banyak pendekatan. Artinya kalau dia ingin tahu seseorang, misalnya kita ingin tahu seseorang, mengetahui agama, itu pakai PDKT dulu. Nah, PDKT dalam studi agama-agama itu banyak. Dia bisa menggunakan pendekatan teologi, pendekatan ya wahyu agama, dalil-dalil agama, pendekatan sosiologi, fenomenologi, dan lain sebagainya. Artinya kuncinya adalah studi agama-agama ini dia tidak terbatas mempelajari satu agama dan dia mempelajari agama secara ilmiah, pendekatan ilmiah. Oh begitu bang. Baik, mungkin saya lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu alasan abang dulu milih program studi ini nih karena apa gitu? Oke, jadi saya kalau mengapa saya memilih ini, jawabannya yaitu karena memang saya memilih. Nah, kalau alasannya, untuk alasan utamanya saya tidak bisa kasih tahu di sini. Cuman ada beberapa alasan setelah saya memilih ini nih. Pertama, ya memang secara saya sempat tertarik, ada memiliki ketertarikan mempelajari agama, dan ternyata ada unik gitu di IAIN gitu. Dulu itu namanya ilmu perbandingan agama. Jadi memang lebih unik, penasarannya tinggi, dan juga biayanya waktu angkatan saya murah. Oke, jadi gini Kak, saya punya pengalaman gini, mengapa saya bisa masuk di studi agama-agama ini. Jadi saya kan angkatan 2017. Jadi di FUAD itu kan ada program undangan. Saya sekolah di SMA Negeri 5 Pontianak. Jadi ada sosialisasi gitu. Saya masih ingat yang sosialisasi itu Bu Fitri, Sukmawati ya Bu Fitri. Dosen-dosen FUAD lah, termasuk almarhum ya, Ibu Warda dan dosen-dosen FUAD gitu. Datang ke sekolah, lalu menjelaskan tentang FUAD gitu, dengan program studinya waktu itu. Di situ ada formulir untuk masuk tanpa tes gitu, untuk 10 besar. Nah, kebetulan waktu itu saya tuh ada masuk 10 besar, dan saya iseng aja isi-isi gitu. Yang saya isi itu adalah ilmu tafsir dan ilmu perbandingan agama. Itu saya enggak kepikiran bakal masuk situ, cuman saya isi-isi aja gitu. Setelah lulus, dapat panggilan. Nah, waktu itu tuh, saya itu sebenarnya udah lulus SN di Untan, tiba-tiba dapat SMS dari Fuad, ada ikut kegiatan. Saya penasaran, saya tanya sekolah nggak tahu ini apa gitu. Ternyata saya pergi ke IAIN, dapat kupon gitu untuk daftar ulang. Nah, di balik rumah saya mikir itu, Untan atau IAIN gitu. Jadi saya memilih ini bukan karena tidak lulus di tempat lain, tapi memang ini pilihan saya gitu. Jadi bukan sisa lah. IAIN itu bukan sisa, tapi pilihan utama. Jadi tertarik gak? Gitu ceritanya. Yang tertarik ya, bukan karena memang udah tidak ada pilihan langsung masuk IAIN. Enggak, kita pilihan utama gitu. Baik-baik. Memang sih kalau misalnya kuliah karena keinginan kita tuh pasti berjalan lancar gitu. Beda kalau kita kuliah cuman tahu masuk-masuknya aja asal lulus ya gitu. Membuat kita tuh, kata orang tuh salah milih jurusan gitu ya. Baik-baik. Mungkin pertanyaan ketiga, apa mata kuliah dan tugas khas yang ada di program studi Abang? Misalnya praktikum atau jadi kan setiap program studi atau jurusan itu kan memiliki konsentrasi atau mata kuliah khusus. Kalau secara umum kita mungkin sama-sama dapat lah ya pelajaran mata kuliah tentang keislaman gitu, bahasa Arab, tentang studi Quran, studi hadis dan sebagainya, tentang Islam itu pasti dapat karena umum.
Nah, untuk ciri khasnya mata kuliahnya tentu dia berbasis agama. Mungkin ada beberapa prodi di FUA juga dapat sejarah agama-agama, mempelajari agama-agama, sejarah agama-agama, lalu kayak pendekatan sosiologi agama, psikologi agama, fenomenologi agama, dan juga ada mata kuliah yang memang khusus ke suatu agama gitu. Contohnya waktu itu di angkatan saya, seingat saya semester 6 itu langsung belajar tentang kebudayaan Tionghoa dan Konghucu itu. Nah, untuk prakteknya udah jelas kami pasti biasanya paling menarik itu turun lapangannya. Turun lapangannya itu kami pasti ke rumah ibadah biasanya. Langsung ketemu toko-toko agama. Ya karena kita kan basisnya agama-agama gitu. Itu sih menariknya, Kak, teman-teman sekalian. Oke, baik-baik. Nah, seperti yang kita ketahui ya, ada beberapa tanggapan orang ketika kita sebagai umat Islam gitu ya, memasuki tempat ibadah orang. Nah, itu kan menimbulkan pro dan kontra. Nah, seperti gimana tanggapan Abang menanggapi hal itu, dan gimana cara Abang kayak mengasih paham mereka, agar mereka tuh bisa paham dengan Abang memasuki tempat ibadah orang seperti gereja ataupun apa tuh kelenteng gitu ya. Ya, ya unik dan sulit dijawab. Jadi saya punya pengalaman juga itu. Pasti di awal-awal itu dilema anak studi agama tuh pasti itulah. Apalagi dulu waktunya namanya tuh masih ilmu perbandingan agama itu kan sangat jelas gitu. Lebih mengerikan daripada studi agama-agama gitu. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh sering ya kita hadapi. Saya ingat pas Lebaran juga saya sempat ketemu guru lama saya dan bertanya itu tentang masuk rumah ibadah dan sebagainya. Nah, itu tantangan tersendiri, jadi itu sempat jadi dilema kita juga. Di sisi lain kita memiliki identitas sebagai Muslim, dan di sisi lain kita menempuh studi agama-agama. Nah, saya menanggapi tentu banyak pendapat dan ya ustadz-ustadz atau tokoh-tokoh agama Islam berbeda pendapat tentang memasuki rumah ibadah. Apalagi sempat viral ada satu film gitu tentang rumah ibadah, itu sempat film, dan sehingga pembahasan tentang memasuki rumah ibadah agama lain itu viral lah, naik. Ada yang benar-benar mengharamkan, ada yang membolehkan dengan syarat tertentu. Tentu kalau kami sebagai anak studi agama tidak mengharamkan. Kalau mengharamkan, kami tidak melakukan studi gitu. Namun jelas ada tentu kita memegang adab-adab atau pandangan-pandangan Islam bagaimana memasuki rumah ibadah orang lain gitu. Nah, mungkin saya tidak bisa jelaskan di sini, takut ada yang tersinggung. Jadi bagaimana perspektif umat Islam terhadap agama itu rumah ibadah tertentu gitu kan. Jadi tentu ada adab-adabnya juga. Tapi kami tidak, bukan kami juga sih, khususnya saya tidak tahu teman-teman yang lain. Kalau saya sih oke aja karena untuk studi itu aja. Oh, okay. Untuk studi ya, karena memang ketika kita mempunyai tujuan yang baik dan niat yang baik, itu bakal berhasil dengan hasilnya juga baik ya. Lanjut nih Kak ke pertanyaan yang keempat, yaitu konsentrasi yang ada di prodi Abang. Apa tuh? Konsentrasi. Oke, sempat dilema juga. Ini ada yang terbaru sih, konsentrasi yang terbaru. Karena kita mempelajari studi agama-agama, ada beberapa konsentrasi ciri khas gitu kan, khususnya untuk kehidupan beragama di Indonesia gitu. Jadi agak berbeda nih, karena studi agama-agama ini baru, ada banyak pandangan terkait tentang studi agama-agama. Ada yang menganggapnya bebas nilai, ada yang menganggapnya tidak bebas nilai. Artinya ada yang menganggap ilmu pengetahuan itu tidak terkait dengan nilai moral, ada juga yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu berkaitan dengan moral. Cuman untuk di Indonesia sangat besar sudut pandang keilmuannya itu tidak itu memiliki berkaitan dengan nilai moral. Artinya ya, jadi konsentrasi untuk studi agama khususnya di IAIN Pontianak ini dia ada seperti menjadi resolusi konflik. Lalu dia konsentrasi sebagai peneliti akademisi, peneliti agama-agama. Lalu dia aktivis perdamaian atau kerukunan. Saya lupa nih catatan satu lagi, dia penelitian, resolusi konflik, aktivis. Ya, penyuluh agama. Jadi dia resolusi konflik, konselor, aktivis perdamaian, penyuluh agama, sama ya kerukunan, aktivis kerukunan. Ada 4.
Oke. Boleh dipaparkan ya Bang, secara sederhana apa sih itu penyuluhan agama, seperti apa kegiatannya, dan mungkin apa-apa yang harus dilakukan kalau kita memilih konsentrasi seperti itu. Oke, kalau saya boleh langsung nyambung ke mungkin nanti ada pertanyaan tentang prospek ke depan jalur konsentrasi. Oke, gini aja. Saya akan jelaskan. Ini berkaitan dengan segi agama juga. Jadi studi agama-agama khususnya di IAIN Pontianak itu kan dia memiliki visi lebih ke kayak membangun kehidupan yang damai lah. Artinya, pengetahuan tentang studi agama-agama itu diperuntukkan untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih rukun. Nah, maka ada beberapa konsentrasi seperti menjadi resolusi konflik. Resolusi konflik kan artinya agama ini selain dia bisa menjadi perekat sosial, ternyata dia memiliki potensi menjadi konflik gitu. Potensi konflik. Orang berbeda agama dan sebagainya. Atau dalam satu agama tertentu. Contoh dalam pandangan terhadap masuk ke masjid. Oke, berbeda pandangan. Tapi kalau dia sampai tahap bersikap sehingga kayak menjelekkan atau mencelah yang lain kan itu udah dikatakan konflik kecil lah. Artinya dia bisa menjadi resolusi konflik jika ada konflik, khususnya konflik agama. Nah, lalu dia kayak penyuluh agama udah ciri khas biasa lah, kayak di Kemenak dan sebagainya. Nah, pada dasarnya studi agama-agama juga ini diharapkan menjadi aktivis-aktivis perdamaian gitu. Perdamaian kerukunan umat beragama di Indonesia lah khususnya gitu. Atau Kalimantan Barat lah kalau untuk di IAIN Pontianak. Jadi dia mungkin nanti proses kedepannya atau gambarannya membangun LSM atau lembaga penelitian. Kalau untuk penelitian jelas karena sebagai akademisi tanggung jawabnya ya sebagai akademisi melakukan aktivitas akademisi seperti penelitian dan sebagainya, penelitian agama-agama. Nah, sebenarnya penelitian agama-agama ini penting juga khususnya untuk merumuskan kebijakan negara terkait hal-hal yang berkaitan dengan agama. Contoh aja kalau misalnya ada pertanyaan, mengapa hanya ada 6 agama di Indonesia? Mengapa hanya ada 6 gitu contohnya aja. Ternyata itu berkaitan dengan pendefinisian agama dan sebagainya kan gitu. Lalu ada berapa agama kenapa tidak diakui, lalu bagaimana identitas dia sebagai warga negara. Artinya, untuk merumuskan kebijakan butuh ada penelitian. Nah, maka dalam merumuskan kebijakan itu biasanya pemerintah membutuhkan naskah akademik. Nah, naskah akademik kan artinya hasil penelitian. Nah, diharapkan di sinilah peneliti agama-agama berperan. Itu sih gambarannya. Baik-baik. Ini tidak hanya membahas tentang agama juga, tapi ada beberapa konsentrasi yang membahas tentang ilmu yang di dalam agama tersebut ya. Seperti Ya, adab kita dalam melakukan ibadah segala macam. ya. Ini, apa sih jalur masuk yang ada di program studi Abang? Bisa diulang, Kak? Apa sih jalur masuk yang ada di program studi Abang? Jalur masuk. Oh, jalur ya? Saya Iya. enggak hafal, Pak. Jadi secara umum sama dengan yang lain. Apa ada UNPTKIN ya? UNPTKIN atau SBMP Mandiri ya? Kok saya lupa ya? Yang Mandiri, jalur Mandiri. Jadi jalurnya sama dengan yang secara umum. Cuman di Fuad saya nggak tahu sampai sekarang masih ada jalur yang prestasi atau enggak, yang tanpa tes. Sepertinya masih ada sampai sekarang. Karena ternyata SA ini termasuk langkah peminat. Biasanya ada jalur-jalur khusus gitu diperuntukkan tanpa tes dan sebagainya sih. Secara umum sama dengan yang lain. Tapi terkadang ada beberapa jalur yang khusus gitu. Prestasi dan sebagainya tanpa tes untuk mempermudah teman-teman yang lain gitu dan menarik minat. Ya, seperti kita ketahui ya, SAA mungkin tidak hanya SAA ya, prodi-prodi yang lain mungkin ada beberapa yang kurang peminatnya. Entah itu memang ada beberapa faktor tersendiri gitu ya. Nah, lalu coba dari hal tersebut kita memberikan tips kepada para mahasiswa bagaimana kita yang kita sudah lakukan di program studi kita tuh biar mereka tertarik, Bang. Oke. Jadi kalau berkaitan dengan menarik minat itu ya teman saya
khususnya di angkatan 2007 ini dia udah lulus, dia mengangkat skripsi tentang apa ya, manajemen gitu ya, manajemen development tentang prodi SA sendiri, mengapa dia langkah peminat dan sebagainya. Ya, pertama kalau mengapa orang tidak minat, ini analisis pribadi aja sih Kak. Analisis pribadi lebih ke orang belum kenal SAA itu apa, lalu kalau udah kenal, ada pandangan-pandangan mengerikan gitu lah, mempelajari agama-agama lain gitu. Biasa tantangannya di situ. Tantangan di situ. Cuman kalau untuk narik peminat ternyata ada langkah-langkah yang telah dilakukan ini berdasarkan hasil penelitian teman-teman teman saya itu. Ya itu sosialisasi, door to door, langsung ke sekolah itu biasa gitu. Lalu melakukan kerjasama internal maupun eksternal gitu. Seperti itu sih langkah yang umum. Cuma untuk kedepannya kalau menarik minat, tentu butuh sosialisasi yang lebih gencar sih tepatnya. Kalau untuk mengapa orang tidak minat itu banyak faktor, tapi salah satunya biasanya itu SAA itu dianggap mengerikan. Khususnya untuk pandangan-pandangan konservatif dan sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan macam ilmu perbandingan agama dan setiap agama itu kan ada agama tertentu mengatakan mempelajarinya haram dan sebagainya. Biasa tantangannya di situ. Mengapa orang tidak minat sih? Oh, ada beberapa sebagian orang tuh katakan memang studi agama-agama ataupun perbandingan agama-agama itu haram ya Bang? Ya, artinya berbahaya lah. Bahaya untuk dipelajari, untuk diperdalam. Ya. Nah, mungkin Abang nih pernah mungkin ngasih nasihat atau tips ke orang gitu ya. Kan tadi Abang bilang termasuk haram segala macam ya. Mungkin ada salah satu kata-kata Abang yang mungkin bisa ngena ke orang tersebut, dia ingin masuk studi agama yang sebelumnya tidak mau gitu. Ya, promosi ya. Jadi ini untuk di program studi yang ada di FUAD itu bagus semua, dan salah satunya ada yang langkah peminat. Di antara beberapa ada yang langkah peminat, dia termasuk studi agama-agama sampai sekarang hanya ada satu kelas. Tapi kami menganggap, kalau saya pribadi menganggapnya itu biasa, dan saya biasa bercandaan ini adalah pasukan khusus, saya bilang. Jadi tidak banyak yang bisa masuk. Tapi gini teman-teman, kalau berkaitan dengan studi agama, mungkin kita kalau mengerik pelajari agama lain, apakah bisa kita mempelajari agama orang lain gitu kan? Takut pindah agama dan sebagainya. Sebenarnya gini, mengapa kita bisa mengatakan agama lain salah dan benar? Kan biasa yang untuk pandangan yang mengerikan ini, orang yang menganggap ngeri itu kan biasa, mengapa kita bisa menganggap agama lain salah atau benar sehingga tidak mau mempelajari agama lain? Justru kita mengatakan itu salah atau benar itu kan butuh dipelajari juga. Artinya belajar agama itu. Cuman di sini uniknya di studi agama itu pandangan seperti itu atau pandangan untuk menyatakan agama itu salah itu tidak ada di studi agama. Nah, jadi asumsi studi agama itu setiap agama itu unik. Artinya dia tidak boleh memiliki pandangan apologi. Apologi itu pandangan bahwa ada agama tertentu yang lebih tinggi atau agama yang lebih superior dari agama lain. Untuk teman-teman, kalau sebenarnya studi agama-agama ini dia mempelajari semua agama, dia tidak juga mempelajari seperti ya ibadah agama lain, teman-teman mengikuti ibadah, tidak, tapi dia mempelajari secara teoritis juga maupun pengalaman. Artinya begini teman-teman, kita mempelajari agama lain itu akan menambah pemahaman kita terhadap agama tertentu. Oke, seandainya kita tidak setuju terhadap agama tertentu, tapi kita bisa menghargai agama tertentu. Contohnya gini, terkadang setiap agama ini kan unik. Artinya setiap agama memiliki nilai-nilai yang sakral, dianggap suci. Kita, atas ketidaktahuan kita terhadap agama tertentu, kita menyebut hal-hal yang simbol-simbol agama lain, ternyata agama itu tuh sakral, dianggap pelecehan. Atau nanti jadi penistaan dan sebagainya. Itu kan artinya ketidakpahaman kita terhadap agama tertentu. Jadi kalau kita mempelajari agama lain itu kita akan paham bagaimana kita memposisikan diri.
mensucikan diri. Lalu besok pertanyaan begini, apakah kita bisa mempelajari agama lain gitu tanpa pindah agama? Saya kasih contoh kayak belajar bahasa lah. Kan di Indonesia bahasa Indonesia. Oke, bahasa Inggris itu kan dari Inggris. Apakah teman kita tidak bisa? Kita bisa sebagai orang Indonesia, banyak buktinya bisa mempelajari bahasa Inggris. Apakah kita pasti jadi orang Inggris? Kan tidak. Kecuali yang pindah warga negara. Lalu artinya agama ini bisa dipelajari tanpa kita hayati. Nah, itu untuk teman-teman yang ngeri sih. Artinya kita menghayati satu agama, kita mempelajari agama lain, itu belum tentu kita pasti masuk agama itu gitu. Artinya kita bisa paham agama tertentu tanpa kita masuk agama itu. Cuman kendalanya kita tidak akan bisa menghayati agama yang kita pelajari gitu. Jadi saya agak bingung jadi. Saya belum pernah promosi studi agama masalahnya. Ya, artinya orang ada kutipan dari Max Muller itu termasuk pendiri Bapak studi agama modern, bagi yang mempelajari satu agama itu sebenarnya tidak mengetahui apa-apa gitu. Yang hanya tahu satu agama sebenarnya tidak tahu apa-apa. Ya, maaf teman. Itu sudut pandang saya agama. Baik. Mungkin tadi mungkin tadi prospek kerjanya udah dibahas secara sebagian ya. Nah, mungkin kita bisa ambil pandangan dari alumni SAA yang di IAIN yang mungkin udah kerja segala macam. Oke, berkaitan prospek, untuk data saya mohon maaf sekali, ini saya belum mendapatkan data terkait alumni udah berada di mana. Cuman ada beberapa gambaran umum. Teman-teman itu telah ya lulusan-lulusan ini kan tidak banyak juga, belum banyak ya lulusan karena dari 2015 ya, angkatan 2015 sampai sekarang itu ya kalau digolongkan belum banyak lah. Cuman teman-teman udah banyak berkontribusi lah setelah lulus. Ada yang di bidang pendidikan, ada yang di bidang entrepreneur, ada yang melanjutkan studi S2 dan sebagainya. Itu untuk gambaran secara umum. Tapi kalau ditanya untuk prospeknya secara ideal, jadi untuk lulusan studi agama-agama ini ada yang mengkategorikan menjadi dua. Dia bisa menjadi seorang teolog dan menjadi akademisi. Teolog itu tokoh agama. Simpelnya dia bisa menjadi tokoh agama, tapi dia memiliki pemahaman tentang agama-agama lain gitu. Nah, lalu dia juga bisa menjadi akademisi karena memang berbasis akademik kan. Akademisi ya dia bisa menjadi peneliti dan sebagainya tadi. Nah, cuman kalau untuk di prodi sendiri secara normatif, seingat saya ini saya kurang update juga ini. Prospeknya dia sebagai akademisi, lalu dia bisa menjadi aktivis, membangun LSM dan sebagainya, lalu dia bisa kayak berkaitan dengan kepenulisan dan sebagainya sih di situ. Kalau secara idealnya dia pasti jadi akademisi dan aktivis membangun LSM dan sebagainya atau lembaga penelitian. Gitu ya. Ada sih Bang tempat yang direkomendasikan untuk jurusan tersebut seperti tempat ini, tempat itu. Oh, untuk program studi sudah pengen daftar kerja gitu ya. Oh, untuk prospek kerja atau setelah lulus ya? Maksudnya tempat-tempatnya yang secara recommended gitu. Oke, untuk di Kalimantan Barat, lulusan studi agama, saya merekomendasikan untuk mendaftar di Banlitbang, Badan Pengembangan dan Penelitian di Kalimantan Barat. Mungkin belum ada lulusan studi agama kan di sana. Untuk di penelitian, kalau di LSM, ya ada beberapa di Pontianak. Tapi lebih tepatnya kalau untuk di Kalbar, teman-teman masih bisa membangun LSM sendiri berkaitan dengan studi agama. Kalau untuk penyuluh ya bisa Kemenak atau di kantor FKUB dan sebagainya. Nah, forum itu kantor forum kerukunan beragama. Kalau untuk studi banyak di Indonesia, khususnya di Jawa sih. Kalau untuk studi agama di Jawa itu ada di CRCS, UGM. Itu kalau untuk di CRCS itu dia lebih tidak berafiliasi pada universitas agama tertentu.
Kalau untuk di UIN, UIN Sunan Kalijaga dan sebagainya itu di Jawa. Teman-teman direkomendasikan untuk melanjutkan studi pasti ke Jawa, tidak di Pontianak. Kalau di Pontianak ini masih di S1. S1 prospek. Oh begitu. Jadi bagi yang ingin melanjutkan studi bisa ke UIN Sunan Kalijaga ataupun di Jogja ya untuk melanjutkan studinya. Kalau pengen kerja bisa ke LSM ataupun penyuluhan bisa ke kantor agama atau kemana gitu ya bang. Atau teman-teman mau ke luar negeri, banyak. Ya, studi agama di luar negeri itu banyak, atau di Jerman dan sebagainya. Kadang malahan studi tentang agama-agama di luar negeri itu sangat bagus lah, sangat rekomendasi. Cuman Oh, bahasa sih. oh ya, seperti yang kita lihat misalnya mungkin kita bisa menilai kalau Islam di luar negeri kan sangat minim ya. Kayak sangat apa? Tidak mayoritas. Jadi tuh kita tuh ke luar negeri untuk mengkaji kenapa hal tersebut bisa seperti itu ataupun gimana gitu ya Bang. Dari kita ke luar negeri itu. Kalau di luar negeri itu saya nggak tahu ya. Cuman biasanya basis keilmuan itu berbeda gitu di Indonesia dan di luar negeri itu. Kalau di Indonesia kan sangat berkaitan dengan nilai-nilai agama gitu. Biasa keilmuannya masih ada bias-bias keagamaan tertentu. Kalau di luar negeri itu biasanya lebih lebih netral ya. Lebih netral dalam kata kunci perspektif mereka ya. Gitu. Saya tidak bilang netral. Lebih dia kajian mereka itu tidak bias ke agama biasanya sih. Oke. Dan Okay. itu lebih mengerikan sih. Itu lebih mengerikan bagi orang yang ya punya pandangan di awal tadi yang saya sampaikan. Oke, baik. Mungkin lebih ekstrim mengkaji agama di luar negeri daripada di dalam negeri, Bang. Ya, bagi yang punya pandangan yang tadi saya di awal itu mungkin itu bisa mengerikan. Tapi menurut saya itu sangat bagus. Padahal seperti yang kita ketahui, netizen Indonesia nih sangat kuat nih pendapatnya masing-masing nih. Ada kubu A, kubu B, yang membuat kita nih jadi bingung nih. Kayak ya memang studi agama-agama itu haram ataupun tidak diperbolehkan segala macam. Namun seperti yang abang bilang tadi bahwa studi agama-agama itu lebih ekstrim di luar daripada di Indonesia sendiri. Mungkin karena memang ya ada faktor-faktor tertentu lah ya. Ekstrimnya dalam kata kunci untuk orang-orang yang punya pandangan yang menganggap studi agama itu ngeri ya. Kalau untuk di masuk yayin aja dia udah ngeri, apalagi kalau mau keluar negeri itu lebih kajian mereka itu lebih ya enggak ada bias agama tertentu gitu. Karena kalau di gini teman-teman, jadi untuk studi agama-agama di IAIN Pontianak itu dia sebenarnya tidak terbatas pada agama tertentu. Jadi agama yang lain jika ingin melakukan studi atau kuliah di IAIN jurusan studi agama sangat terbuka kami. Jadi tidak hanya khusus untuk orang Islam atau Muslim. Oh, seperti itu. Berarti agama lain pun ketika ingin mengkaji semua agama tidak harus orang Islam ya, Bang. Orang lain pun juga bisa, misalnya agama lain maksudnya orang lain. Ya, misal kakak mau mengkaji agama Konghucu atau agama apa gitu, boleh. Maksud saya Jadi tanya ini, oke, Bang, maaf ya, Bang, memotong pembicaraan Abang. Maksudnya saya anda tanya apa? eh, orang agama lain gitu yang ingin Hmm. mempelajari agama lain juga. Seperti mungkin saya kasih contoh agama Kristen ingin mempelajari agama Islam ataupun agama Konghucu. Mungkin agama keseluruhan agama seperti itu. Ya, boleh. Apalagi bagi orang yang ingin mencari jati diri agamanya, bagaimana tuh orang yang pindah agama dan sebagainya itu kan hasil belajar atau pengalaman dia. Artinya bebas bagi setiap individu ingin mempelajari agama agama yang ada. Jadi sangat, kalau saya sendiri sangat merekomendasikan untuk mempelajari agama-agama yang ada gitu. Jadi tahu semua agama dan barulah memilih konsep hidupnya gitu. Tapi tetap menghargai agama lain. Oke, baik. Mungkin ada enggak kegiatan
program studi agama-agama nih untuk membuat wadah bagi orang-orang yang ingin mencari jatinya, entah itu dari agama Islam ataupun agama lain yang ingin mengkaji lebih dalam gitu semua agama. Oke. Wadahnya ya studi agama-agama itu sendiri. Artinya kami belum ada wadah terbuka, lembaga atau program khusus gitu. Atau ada namanya orang umum misalnya mau datang ke IAIN mempelajari, belum ada. Tapi kalau mau langsung ke studi agama-agamanya dipersilakan sih, Mas. Bagi siapa saja pun yang ingin melakukan kajian, langsung aja masuk ke prodi studi agama. Kami belum ada lembaga khusus gitu. Ya program studi agama lah tuh lembaganya untuk mempelajari semua agama atau mengkaji agama. Oh, berarti ini mungkin secara tertutup dulu ya, secara terbuka bagi orang yang mungkin ingin mempelajari agama, mungkin studi agama-agama ini hanya untuk mahasiswa saja, seperti itu ya Bang? Ya kalau untuk secara administrasi kita ada mata kuliah yang memang khusus gitu untuk mahasiswa aja kan. Cuman kadang kita ada kegiatan, kecuali kegiatan kayak workshop dialog lintas agama dan sebagainya atau kita kunjungan-kunjungan kadang kita kalau teman-teman ingin bergabung terbuka untuk umum. Oh, begitu. Kayak- Jadi di Cuman sini untuk sekarang belum ada dialog-dialognya, masih terbatas. baik-baik. Lanjut mungkin ke pertanyaan yang ke-8 tuh, apa rencana dan harapan Abang setelah lulus? Rencana rencana saya harus bocorkan di sini ya rencana saya. Saya harapan dulu lah. Harapan sih gini. Harapannya studi agama-agama bisa lebih berkembang ya, khususnya di IAIN Pontianak. Ini kan baru kalau sejauh ini pengalaman saya kan satu. Kalau bisa banyak lah gitu lembaga studi agama. Saya tidak berharap teman-teman banyak peminatnya. Saya tidak punya harapan, tapi ya pastilah kalau memang banyak peminatnya kita lebih aware. Oke, kita terbuka gitu. Cuman harapan yang lebih saya harapkan gitu ya, ini secara pribadi aja sih. Kalau secara program studi kita sangat mengharapkan banyak peminatnya. Cuman kalau saya pribadi saya lebih mengharapkan studi agama-agama di IAIN Pontianak ini bisa berkembang dalam arti secara keilmuannya. Artinya gini, program studi agama di IAIN Pontianak ini kan masih baru, termasuk program muda lah dari 2015 gitu. 2015. Artinya kajiannya sangat terbuka. Dia masih dikatakan lahan basah. Masih banyak garapan gitu. Garapan baik dari mata kuliahnya sendiri gitu atau dari keilmuan membangun bagaimana bangun konsep studi agama yang ideal gitu. Ideal itu masih sangat terbuka bagi teman-teman. Itu harapannya sih banyak kajian-kajian seperti itu. Kalau untuk lulusan ya harapan rencana sih ke depan saya pasti memiliki lembaga menjadi tetap saya tidak tahu akan jadi apa rencana ke depan tapi saya tetap memiliki minat setelah lulus antara saya lulus S2 atau tetap di sini saya akan tetap melanjutkan tentang pengembangan keilmuan studi agama itu sendiri. Secara mata kuliah itu masih banyak terbuka untuk teman-teman kaji gitu. Artinya dia masih lahan basah gitu, masih banyak hal-hal yang bisa digarap. Nah itu nanti tergantung masing-masing pribadi lah ya, bagaimana menggarapnya dia mau jadikan apa gitu, program studi agama. Kalau saya pribadi rencana ke depan pasti tetap melanjutkan studi saya secara independen atau saya melanjutkan S2. Itu aja. Oke. Mungkin pertanyaan tambahan saya sendiri, mungkin pernah ya di diri Abang ataupun teman Abang ataupun adik kelas Abang, adik tingkat Abang, yang pernah mengatakan kalau memang dia salah memasuki jurusan seperti tidak cocok dengan jurusan ini sampai keluar atau itu. Ya tentu ada. Karena langkah peminat itu kadang banyak yang dipaksa gitu. Padahal agama mengajarkan untuk tidak memaksa gitu. Nah pasti ada teman-teman gitu. Yang kan ada berapa biasa kan kalau mau masuk kuliah di IAIN kan ada pilihan-pilihan gitu. Kadang pilihan kedua itu kan bukan pilihan utama gitu. Ketika dapat pilihan kedua di setiap agama ternyata itu bukan minat utamanya. Biasa ada yang keluar dan sebagainya. Itu apa ya dilema mahasiswa secara umum lah. Ada. Oke.
kan mungkin tadi kan abang ada mengungkapkan pernyataan seperti kalau memang studi agama-agama itu termasuk program studi yang sangat apa ya, sangat menyeramkan gitu ya, kayak hanya beberapa orang yang mungkin bisa menaklukkan program studi itu, atau dan misalnya pun kita udah lulus pun kita menaklukkan di luar negeri pun agak sulit gitu kan, agak berbahaya, mungkin studi agamanya agak berbahaya. Menurut abang seperti apa sih kriteria orang yang cocok gitu, yang bisa masuk ke studi agama-agama sini? Karena kan kita ketahuan bahwa studi agama ini kan salah satu program studi yang sangat-sangat pemikirannya sangat luas gitu, di luar nalar secara orang pada umumnya ya kan. Nah mungkin abang bisa jelasin juga. Oke. Pertama, saya ganti. Sebenarnya studi di luar negeri itu tidak menyeramkan hanya bagi sebagian orang. Jadi saya ganti aja gini. Studi pengembangan keilmuan secara studi agama di luar negeri itu beda lah dengan di Indonesia. Beda, intinya mereka pengembangannya udah perspektif mereka lah. Artinya paradigma mereka dan di Indonesia tuh kadang masih berbeda, apalagi antara kampus Islam dengan di luar negeri itu perspektifnya kadang paradigma keilmuannya beda. Intinya beda aja, tidak mengerikan. Tetapi keilmuan mereka itu udah kadang dia lebih, kalau di gini, IAIN itu kan masih basisnya Islam. Nah, kalau di luar negeri kan biasa basisnya institusi, dia ada basis ke agama tertentu. Itu aja, tidak menyeramkan. Nah, kalau untuk di IAIN sendiri, berkaitan dengan studi agama ya tadi ya, mengerikan atau teman-teman, studi agama itu tidak semengerikan, apalagi di IAIN Pontianak ya, tidak semengerikan yang dibayangkan gitu. Mungkin teman-teman bisa biasa bertemu dengan teman-teman yang beda agama, khususnya mungkin dari sekolah gitu. Biasa bertanya agamamu apa, di agama ini tertentu apa yang kamu pelajari, mengapa kamu meyakini agama tertentu. Contoh aja, studi agama-agama ini dia mempelajari agama secara metodologi ilmiah. Dia gini teman-teman, studi agama akan mengajarkan teman-teman cara PDKT dengan berbagai cara. PDKT. Orang yang ingin masuk studi agama-agama tentu dia harus siap berhadapan dengan agama yang beda dengan yang diyakini gitu. Lalu teman-teman harus bisa membuka pikiran dalam konteks ya asumsi-asumsi studi agama itu dia menganggap semua agama unik, tidak lebih tinggi dan sebagainya. Karena kalau teman-teman berpikiran agama tertentu lebih tinggi itu udah sulit teman-teman untuk melakukan menghargai agama tertentu gitu. Takutnya teman-teman nanti bersikap apologi, artinya membuktikan agama lain. Ya, tujuan studi itu untuk membuktikan agama lain salah. Kalau untuk di studi agama, ideal saya tidak seperti itu, tidak untuk menyalahkan. Walaupun nanti secara pribadi boleh menyalahkan, tapi secara kajian, ada sisir ya, kajian, dia tidak boleh untuk menyalahkan agama tertentu gitu. Tapi dia mengkaji agama, artinya mengkaji agama dengan berbagai sudut pandang. Contoh, yang paling unik aja lah, kalau mau ini tahun baru atau Natal, itu kan banyak pandangan tuh tentang mengucapkan salam. Nah, salah satu contoh studi agama-agama itu memiliki PDKT yang berbagai cara, dia bisa memandang mengapa orang tidak mengucapkan salam, mengapa ada yang membolehkan, ada yang tidak. Itu bisa dilihat dengan pendekatan sosiologi. Artinya sosiologi ada yang mendekatkan teologi. Nah, anak studi agama itu harus memiliki pandangan komprehensif, menyeluruh. Dia tidak pakai satu sudut pandang. Misalnya saya agama A, saya mandang agama itu pakai sudut pandang ke agama A. Itu tentu sulit untuk melakukan kajian studi agama. Teman-teman harus terbuka dengan berbagai pendekatan. Itu sih kuncinya. Kalau dari saya, harus siap sih berhadapan dengan agama tertentu, lalu harus terbuka dan memiliki pandangan yang komprehensif gitu, lengkap. Studi agama tuh mandang satu agama itu harus lengkap gitu, baik secara teologi itu secara perspektif agama itu sendiri,
atau berdasarkan kalau dalam Islam itu nas-nas Al-Quran dan sebagainya, itu secara teologi. Nanti bisa mandang secara psikologi, psikologi agama digunakan. Atau sosiologi, antropologi, fenomenologi, dan sebagainya. Artinya teman-teman akan memandang satu kasus itu dari banyak sudut pandang. Mengapa agama ini menjalankan ritual ini? Oh, ternyata secara ajaran ini. Tapi secara kehidupan masyarakatnya, oh gini. Ya, begitu sih. Oke, baik, baik. Eh, pernah ya Abang ketika melakukan kegiatan turun lapangan ke tempat ibadah agama lain. Nah, Abang menemui orang yang mungkin awam tentang program studi ini. Jadi sehingga menolak menolak untuk Menolak ya. dikaji ataupun agama yang dikaji gitu ya, untuk dipahami. Entah mungkin ada beberapa tempat ibadah ataupun yang penjaga tempat ibadah tersebut gitu. Pengalaman Abang. Sepengalaman saya belum pernah saya ditolak. Saya selalu diterima. Oh, oh mungkin Tentu itu ada caranya. Dan soalnya di Prodi Studium Agama kan sudah bekerja dengan beberapa lembaga keagamaan ya. Misalnya kalau di contoh di Islam kan lembaga keagamanya MUI. Lalu kalau di Konghucu ya Matakin dan sebagainya. Ada lembaga keagamaan itu kita sudah melakukan kerjasama dengan mereka, ya lembaga-lembaga tersebut. Jadi untuk khususnya di Pontianak ya aman lah kita gitu. oh, seperti itu. Sudah ada kerjasamanya ya sebelum kita untuk mengkaji Ya. setiap ibadah. Oke, baik, baik. Mungkin sekian dari pertanyaan saya. Bisa Pak jelaskan tentang SAA itu sendiri. Nah, di sini saya udah dapat satu pertanyaan nih, Bang. Mungkin Abang bisa bertanya. Dari Goes underscore to me. Bang mau nanya, gimana pendapat Anda jika ada mahasiswa SAA yang membenci agama orang lain? Wow, menarik. Kalau bisa banyak ya yang bertanya. Gini, Teman-teman katakan. oke. Menurut saya terhadap yang orang itu tuh, Anda lebih tepatnya jangan mempelajari studi agama. Jangan belajar studi agama. Saya kurang tepat sih menurut saya kalau dia membenci suatu agama tertentu itu kurang tepat menurut saya. Karena kita sulit mempelajari agama tertentu. Gini, kita itu belajar studi agama itu justru untuk mengatasi hal tersebut. Studi agama itu kalau untuk di Indonesia atau di IAIN Pontianak sendiri itu biasa untuk mengatasi hal tersebut, bukan untuk apa ya, menghasilkan bibit-bibit seperti itu. Uh, untuk membenci agama tersebut tuh Anda cukup mempelajari agama Anda sendiri aja, tidak perlu belajar agama lain. Anda udah bisa benci agama lain. Itu saya bilang tadi itu, pandangan apologi itu seperti itu, Kak. Pandangan apologi itu dia mempelajari agama lain untuk pembuktian agama lain itu jelek sehingga dia benci gitu, menambah kebencian dia. Jadi kurang tepat anak studi agama memiliki pandangan tersebut karena asumsinya kita memandang setiap agama unik. Contoh aja gini Kak, kalau kita definisi agama dan mendefinisikan agama itu dia harus memiliki Tuhan, konsep Nabi, konsep rumah ibadah, penganut, kitab. Tapi ternyata ada beberapa agama itu yang tidak memiliki konsep-konsep tersebut. Jadi setiap agama itu unik gitu. Nah, jadi kalau masuk sistem agama, yang paling sulit itu mendefinisikan agama. Teman-teman kalau untuk mendefinisikan agama pasti sulit. Jadi setiap agama itu unik. Oke, baik, baik. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. Mungkin bagi orang-orang yang mudah tersulut ataupun mudah terpancing dengan tentang agama yang mungkin agama ini tidak ataupun mengharapkan, maka ini tidak direkomendasikannya untuk masuk program studi ini. Karena program studi ini harus menerima dan bisa menganggap bahwa agama itu semuanya unik, tidak ada yang beda gitu ya Bang. Kalau orangnya kami terima,
kalau pandangannya itu bukan pandangan studi agama gitu. Kalau ada orang yang pandangan gitu, ayo belajar studi agama biar tidak memiliki pandangan seperti itu. Serius ya. Jadi kalau mau belajar studi agama silakan. Atau studi-studi studi program studi yang ada di Fuad. Keren-keren kok yang di Fuad. Atau di IAIN secara umum. Masih banyak itu. Atau teman-teman mau masuk ke tafsir, silakan. Ke MD, psikologi, atau KPI, BKI, silakan. Ke SA juga boleh. Oke. Studi agama-agama. Oke. Dari kakak, ada penasaran ya dari studi agama? Ngapa kakak tidak milih studi agama? Oh, oke. Mungkin ada beberapa hal yang saya tanyakan dari saya sendiri yang udah abang jawab mungkin. Salah satu Ngobrol santai aja. kekepoan saya tentang program studi ini gitu. Karena kan Ya. memang seperti yang kita ketahui itu kan pemikiran anak studi agama ini kan kayak di luar dari jalannya gitu. Seperti yang kita tahu kalau Ya. agama itu sangat privasi gitu bagi setiap orang. Jadi ketika kita mengkaji agama lain, seolah-olah tuh kita mengganggu privasi setiap orang tersebut gitu. Mungkin seperti itu sih Bang dari saya selaku moderator yang untuk memahami studi agama itu secara sebelumnya seperti itu. Oke sih. Tapi kalau saya mulai nanggapi gini Kak, ternyata agama itu memang secara kita penganut, agama itu bisa jadi hak privasi. Itu saya hargai sekali hak privasi. Tapi kalau dalam kajian, agama ini kan terbuka untuk siapa saja, khususnya untuk manusia gitu. Kan agama ini kan bukan milik orang tertentu ya. Milik orang tertentu. Jadi kita misalnya, atau siapa lah, misalnya ada orang A, dia beragama A. Dia ternyata ada dilema keagamaannya, dia mempelajari agama B. Akhirnya dia memutuskan pindah agama, atau dia tidak memutuskan pindah agama juga bisa. Jadi ya ternyata agama juga bukan hak privasi dalam arti ketika orang memilih agama itu, yaitu hak privasi, dia menjalankan agamanya itu memang hak privasi. Tapi kalau agama secara tertentu dia memiliki itu ya, mempengaruhi individu, dia juga memiliki dimensi kolektif atau dimensi kelompok. Ya kita tahu kenapa agama bisa menciptakan kelompok-kelompok agamanya itu ternyata ada dimensi kolektifnya, dimensi kebersamaannya. Baik. Kayaknya tidak menjawab pertanyaan kakak ya. Saya sudah memahami sebagian dari program studi agama yang telah Abang jelaskan tadi. Mungkin teman-teman masih bingung, silakan bertanya. Karena mungkin waktunya tidak lama. Saya harus promosi ya. Boleh Bang, kalau mau promosi studi agama lebih jelas dan lebih meyakinkan para calon maba gitu. Saya hanya mau bilang belajar studi agama itu saya sekali lagi dia mempelajari agama secara ilmiah itu butuh penekanan tuh. Artinya gini, orang misalnya saya menganut agama Islam, saya belum tentu paham agama Islam gitu. Artinya agama itu dipelajari. Jadi dia bukan untuk penganut, tapi agama itu terbuka untuk siapa saja untuk mempelajarinya. Bisa saja penganut agama malah tidak paham agamanya sendiri gitu. Malahan agama orang yang menganut agama lain bisa paham agama di luar dirinya. Banyak gitu. Banyak orang yang beragama A ternyata dia memiliki pemahaman yang udah kayak apa ya, tokoh agamanya gitu terhadap agama di luar agama dia. Banyak. Dulu malahan di masa-masa penjajahan itu banyak digunakan. Ada yang malahan dianggap ulama dan sebagainya. Kalau di Aceh itu. Dia bukan menganut agama Islam, tapi dia memiliki pemahaman agama Islam lebih gitu. Atau orang Islam memiliki pemahaman agama Konghucu itu lebih. Cuman dia tidak menganut agama itu gitu. Dia tetap Islam, tapi dia memiliki pemahaman yang udah kayak tokoh agama gitu di agama yang dipelajarinya. Di situ sih. Jadi agama itu bisa dipelajari walaupun tidak dianuti, tidak butuh menganuti agama,
tidak perlu menjadi penganut agama tertentu untuk memahami agama itu. Jadi kita bisa paham agama tanpa menganut. Cuman beda lah, tapi tetap sensasinya beda dengan menganut. Sensasinya tetap ada beda. Lalu studi agama ini sangat terbuka, luas kajiannya. Artinya seperti kakak bilang juga tadi, bahwa studi agama-agama ini yang namanya studi itu biasanya ya kami sarankan emang untuk orang-orang yang mikir ya, yang mau mikir, itu aja sih yang mau mikir. Lalu siap memiliki pandangan yang luas, baik secara filsafat keagamaan, sosiologi keagamaan, atau teologi, itu sangat terbuka. Gitu teman-teman. Studi agama di IAIN Pontianak sendiri peluang besar jadi dosen, saya lupa tadi bilang. Karena SDM untuk tenaga akademisi sangat perlu tentu untuk membangun program studi agama. Mungkin teman-teman yang mungkin dari nanti melanjutkan S2 atau S3 bisa kembali ke IAIN Pontianak menjadi dosen. Saya rasa sangat terbuka, apalagi kalau mau dibangun S2 itu kan butuh SDM yang tinggi. Jadi teman-teman kalau mau jadi PNS bisa jadi dosen. Dan kajian saya sekali lagi, kajian studi agama ini masih lahan basah, baik mahasiswa maupun dosen itu pasti sangat terbuka lah mengkaji gitu. Dan studi agama itu sangat penting, terutama untuk kebijakan publik di Indonesia. Teman-teman boleh lihat, kalau teman-teman mengikuti berita, setiap hari itu ada aja berita tentang agama. Apapun itu. Entah tentang pelecehan atau ada fenomena-fenomena keberagamaan gitu. Di Indonesia karena dia negaranya terbuka atau menghargai kehidupan beragama, jadi artinya di Indonesia ini kan atau di Kalbar sendiri agama ini kan memiliki apa ya ruang kan di Indonesia gitu, sehingga ada di kebijakan tentang keagamaan dan sebagainya sangat luas. Jadi jangan pikir teman-teman kalau mempelajari agama tuh kayak mempelajari cara ibadahnya, tidak hanya terbatas di itu atau mempelajari tentang konsep-konsep agamanya, tidak terbatas itu, tapi kita bisa mengkajinya lebih luas dengan berbagai perspektif. Artinya SA ini maruk kalau bahasa Melayu itu maruk. Dia semua pun mau dibantai ya gitu. Karena semuanya mau dibantai ini artinya kajiannya terbuka nih Kak. Kajian terbuka menentukan batasan studi agama itu apa sih bedanya dengan program lain gitu kan. Ngapa dia harus ada psikologi agama gitu kan, pendekatannya kan ada psikologi agama khusus gitu. Ya, jadi kan seperti itu kan butuh diskusi-diskusi. Jadi teman-teman sangat terbuka. Itu aja sih. Tidak jelas saya. sorry. Ya, Bang, apa nih? Bang, mungkin ini terakhir ya bagi saya, dari saya. Tidak terakhir pun tidak apa. Tenang, wifi saya banyak, saya tidak pakai kuota. Dari sekian kegiatan abang praktik lapangan tuh, mungkin ada beberapa ciri khas yang harus kita lakukan di setiap tempat ibadah. Yang mungkin setiap tempat ibadah ini harus seperti ini. Agama ini harus seperti ini. Yang mungkin kita masukin ataupun kita harus berucap seperti apa gitu. Ya, kalau masuk ke rumah ibadah orang lain pasti izin ya. Masuk rumah siapapun pasti izin. Pastikan dapat izin, lalu bertanya hal-hal apa aja yang boleh dilakukan dan tidak. Itu aja sih. Kalau udah dapat, pertama sebelum, inti kan biasanya kan baru depan pintu tuh dikasih izin, nah terus tanya apa aja yang boleh dilakukan atau tidak. Lalu pastikan itu, jangan membenci agama itu. Dan takut, ya kalau memiliki kebencian silakanlah hak privasi gitu kan. Tapi kalau saya sarankan jangan memiliki kebencian. Kalau ya jangan memiliki kebencian gitu. Apalagi nanti pas ke rumah ibadah itu terucap hal-hal yang kebencian gitu kan, atau menanyakan hal-hal yang kayak ingin menjatuhkan dan sebagainya. Kalau belajar istimaga ya belajar untuk memahami dan menghargai lah kalau bisa. Nanti setelah mendapatkan data pemahaman, setelah teman-teman lah ingin ngapain, makin benci atau itu, tapi saya sarankan jangan membenci lah. Tapi bisa saling menghargai sih, harus saling menghargai. Oke, berarti tidak ada apa perlakuan khusus gitu ya. Intinya kita harus izin dulu, lalu kita harus mentaati apa yang ada di situ ya. Dan kita harus Ya, menghargai. baru melakukan aktivitas.
mungkin perkiraan saya itu memang ada perlakuan khusus. Kita Oh, jatuh ikut, pula. Sorry. ikut atau tidak harus mengikuti seperti mereka, ataupun kita harus melakukan hal ini, hal itu, membuat biar kita bisa diterima gitu. Ya kalau dikasih makan, makan. Ya malahan kami biasa kalau ke rumah ibadah itu ya dikasih makan lah. Nah, tenang. Biasanya teman-teman yang kasih makan itu udah paham, udah paham kita. Mereka paham kita paham mereka gitu. Jadi aman. Oke, baik, baik. Ini Bang, ada pertanyaan mendadak nih. Mungkin ini pertanyaan penutup ya Bang. Dari As-Sajad 17 ya. Gini Abang, apakah kita bisa sebagai mahasiswa mengajukan ke pusat agar agama itu saling menghargai antar agama? Karena kebanyakan dari Indonesia itu kan kebanyakan menghargai, tapi mereka sebagian tidak menghargai antar agama tanpa ada alasan tertentu. Oh, mungkin secara sederhana tuh dari studi agama-agama tuh melakukan mungkin sebagai saran untuk bagaimana cara masyarakat ini biar menghargai sama agama gitu. Karena banyak masyarakat nih, netizen nih saling menjatuhkan agama sesama lain. Nah, itu sebagai oke. Mengajukan pusat mungkin ke itu ya instansi atau lembaga yang memang berfokus pada merawat kerukunannya. Jadi ada satu lembaga namanya Forum Kerukunan Umat Beragama atau ya itu lembaga keagamaan itu bukan lembaga keagamaan tapi yang berfokus merawat kerukunan. Di situ tokoh-tokoh agama atau perwakilan setiap agama itu atau perwakilan agama-agama itu ada di situ. Biasanya tokoh-tokoh agama. Kalau untuk di Kemenak sendiri pun juga ada pusat kerukunan umat beragama. Jadi mengajukan, ya bisa mengajukan. Malahan teman-teman bisa mengajukan dengan hasil studi itu. Atau misalnya ada kasus gitu kan. Kasus agama tertentu atau ada agama yang ingin bangun rumah ibadah. Lalu teman-teman melakukan kajian, ternyata ada sikap-sikap yang kurang mengenakan dan dilaporkan atau dipublikasikan hasil penelitiannya itu sangat terbuka. Tentu itu sangat bagus jika ada hal-hal yang intoleran di Indonesia dilaporkan atau kita buat solusi bagaimana menghadapi itu. Kalau untuk bekerja sama dengan pusat, oke tentu itu bagus kalau dilaporkan. Tapi jangan laporkan ke polisi ya, nanti ribet. Benar-benar. Baik-baik. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan dari Asajat. Baiklah, waktu kita ini tinggal 1 menit lagi nih Bang. Mohon maaf ya Bang, misalnya ada salah kata saya sebagai moderator, dan teman-teman terima kasih telah menyimak kegiatan Kenal Prodi pada malam ini. Dan juga terima kasih kepada pemateri telah meluangkan waktunya untuk menjadi teman kita diskusi pada malam hari ini. Oke, marilah saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Kak, terima kasih Kak. Terima kasih Dema Fuad. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan. Mohon maaf jika ada info yang salah atau yang kurang mengenakan. Ya, kalau ada yang melanggar undang-undang, laporkan aja ya. Kalau enggak melanggar, jangan laporkan lah, nanti ribet. Ya, bagi teman diskusi ini, ya, pernyataan yang salah dari moderator atau materi, mohon dimaklumi karena kita sama-sama belajar. Oke. Thank you, Kak. Ya.